Ya, baik, kembali lagi bersama saya Fandi Mandang dalam pembahasan materi matematika untuk topik program linear. Topik kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum, di mana nilai optimum ini akan kita cari menggunakan metode uji titik sudut. Metode uji titik sudut merupakan materi lanjutan dari pembahasan tentang grafik pertidaksamaan linear. Sehingga untuk memahami materi ini diharapkan kalian semua sudah terlebih dahulu memahami materi tentang grafik pertidaksamaan linear, di mana daerah-daerah himpunan penyelesaian bisa kita lihat ketika kita menyelesaikan grafik himpunan pertidaksamaan linear. Kita masuk kepada materi metode uji titik sudut. Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektif Z sama dengan AX tambah BY dengan cara menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX tambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh, di mana nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai optimum dari model matematika berikut. Fungsi objektifnya kita akan memaksimumkan, artinya kita akan melihat nilai yang paling besar. Fungsi objektifnya Z sama dengan X tambah Y. Kendalanya atau garis-garis yang akan dibentuk dari daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. X dan Y itu harus lebih dari 0, di mana X dan Y harus bernilai positif. Dan X dan Y merupakan anggota bilangan real. Penyelesaiannya. Titik potong garis 3X tambah 2Y sama dengan 12 dengan sumbu koordinat disajikan dalam tabel berikut. Di sini kita menggunakan 3X tambah 2Y sama dengan 12, meskipun dalam soal tadi menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Tetapi untuk menentukan nilai titik potong, kita harus menjadikan bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Sehingga tabelnya ada tabel X dan tabel Y, kemudian titik X, Y. Kalau kita misalkan X sama dengan 0, maka nilai Y akan menghasilkan 6. 6 didapat dari mana? Didapat dari 12 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien dari Y adalah 2. Sedangkan kalau Y kita misalkan 0, maka nilai X adalah 4. 4 didapat dari mana? Didapat dari 12 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena koefisien dari X adalah 3. Sehingga titik potongnya adalah 0,6 dan 4,0. Inilah titik potong yang akan kita gambar dalam grafik nanti. Kemudian kita lukis pada bidang koordinat dan kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Yang dihubungkan adalah kedua titik tadi. Setelah itu kita tentukan daerah penyelesaian dari kendala yang tersedia. Nah, gambar grafiknya sebagai berikut. Grafik daerah himpunan penyelesaiannya dibatasi oleh garis 3X tambah 2Y sama dengan 12 yang memotong titik 4,0 dan 0,6. Kemudian dibatasi dengan daerah X lebih dari 0 dan dibatasi oleh daerah Y lebih dari 0. Sehingga bentuk segitiga yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Dari gambar tersebut terlihat daerah penyelesaian dari kendala-kendala adalah daerah segitiga OAB. Sehingga diperoleh titik-titik sudut dari daerah penyelesaiannya ada 3 titik di sini, yaitu 0,0, 4,0 dan 0,6. Titik-titik inilah yang akan kita bawa ke fungsi objektifnya. Selanjutnya, selidiki nilai bentuk objektif Z sama dengan X tambah Y untuk masing-masing titik sudut tersebut.
Kita perhatikan dalam tabel untuk titik 0,0, 4,0 dan 0,6, di mana kalau kita substitusikan nilai 0,0, X0 dan Y0, maka fungsi objektifnya adalah 0 juga. Sedangkan jika kita mensubstitusikan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0, maka fungsi objektifnya adalah 4. Dan untuk titik 0,6, kita substitusikan X0 dan Y6, fungsi objektifnya adalah 6, di mana nilai optimumnya atau nilai maksimum yang kita cari di sini berada pada titik 0,6, karena itulah nilai yang paling besar. Dari tabel di atas, nilai maksimum bentuk objektif Z sama dengan X tambah Y adalah 6, yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Demikian pembahasan untuk materi ini, semoga bisa dipahami, dan kedepannya akan kita bahas soal-soal latihan untuk materi ini. Sekian dan terima kasih.